Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita tetap diizinkan Tuhan untuk beribadah walaupun secara online. Tetapi saya percaya ibadah online ini tidak mengurangi satupun esensi daripada kebaktian hadir secara onsite. Maka saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Dan ibadah pada pagi hari ini dimulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Bahkan tidak ada satupun kuasa yang mampu memisahkan kita dari besarnya kasih Tuhan kita. Mari bersama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau katakan, Kau di dalamku Tuhan. Hembuskanlah nafasmu penuhiku. Setiap musim hidup
Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah secara online. Ya Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita memuji Tuhan hari ini? Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau bertepuk tangan dan menyatakan kasih Tuhan tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kita mau sama-sama katakan, pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Mari kita mau berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari dengan tetap bangkit berdiri bersama gereja Tuhan di skala abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Teman-teman, bagaikan seorang penulis yang menulis kisah seseorang, demikianlah Tuhan merancang setiap kehidupan kita melalui berbagai kejadian yang boleh kita lalui. Maukah kita mempercayakan hidup kita dan mengikut Dia, Sang Penulis hidup kita? Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang membawa segala kekhawatiran, keresahan, dan juga pergumulan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu kedalaman hati kami, yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi biarlah melalui pergumulan yang setiap kami alami, kami boleh belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, untuk hidup melibatkan Tuhan dalam setiap rencana. Ya Tuhan,
Dan beberapa waktu ini, kami mendengar banyak kejadian yang menimpa Indonesia. Kasus COVID yang terus meningkat, bencana alam yang menimpa Indonesia. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan untuk para pemerintah, untuk boleh menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai dengan keadaan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masyarakat yang ada di Indonesia, kiranya mereka diberikan kekuatan untuk boleh bersama-sama menghadapi gelombang ketiga COVID-19 ini. Kami mau serahkan semua doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang jawab sesuai waktu dan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, selamat siang semuanya. Sangat bersyukur sekali hari ini kita bisa kembali untuk beribadah di tengah segala pergumulan kita, tidak bisa ibadah on-site, tetapi kita bisa tetap beribadah secara online. Kita percaya anugerah Tuhan itu selalu cukup untuk kita. Nah, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yaitu Grace Period. Dan saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Tetapi pada hari ini kita hanya akan lihat bagian awalnya terlebih dahulu.
1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini. Karena anugerah-Mu Tuhan yang membawa kami untuk boleh datang kembali berhadapan dengan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam anugerah-Mu, baik kami yang beribadah secara onsite di gereja, ataupun kami yang beribadah melalui ruang virtual di rumah kami masing-masing. Kiranya sungguh Tuhan, Engkau yang terus menolong kami, menuntun kami, dan firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan hari ini, itu menguatkan kami dan berbicara kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin, amin. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, teman-teman. Yang diberkati, yang berbahagia tentu bukan kita yang hanya membaca firman Tuhan saja, tetapi yang benar-benar meyakini, mempercayai, dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Di dalam sebuah bukunya yang berjudul, kok tiba-tiba saya lupa ya judul bukunya ya. Oke, tidak masalah ya. Facing the Giant, ya. Dikisahkan di dalam sebuah babnya, titik-titik nadir. Di sana dikatakan di sebuah taman, di sebuah kota metropolitan, tampak seorang ibu sedang berjalan bersama dengan anjingnya. Hari itu harinya panas luar biasa. Nah, tiba-tiba anjing yang berjalan dengan wanita itu berhenti di tempat dan tidak bersedia untuk melanjutkan perjalanannya. Dia langsung membaringkan diri dan tertidur di tempat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan yang membawa anjing itu kemudian mencoba untuk menarik-narik anjingnya. Tetapi apa yang terjadi? Anjing itu tampaknya terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanannya. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia hanya tertidur di situ, ditarik-tarik. Tampaknya dia tidak bersedia untuk bergerak. Dia memilih untuk diam di situ dan tidak melanjutkan perjalanan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah perjalanan hidup kita, ada kalanya kita bisa sampai pada satu titik kehidupan yang sama, di mana kita merasa hidup ini terlalu melelahkan, hidup ini terlalu membosankan, sehingga kita tidak lagi memiliki gairah, tidak lagi memiliki semangat, tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita.
Saya tidak tahu teman-teman bagaimana kondisi dengan teman-teman pada hari ini. Apakah teman-teman juga sedang mengalami kondisi yang sama? Sampai di satu titik nadir kehidupan, kita kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat, dan kita tidak ingin lagi melanjutkan hidup kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang Nabi Elia. Latar belakang daripada perikop ini adalah pada waktu itu Nabi Elia melayani sebuah zaman, sebuah era yang sangat sulit di dalam kerajaan Israel. Pada masa itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Ahab. Dan Ahab ini sangat dikuasai dan dikendalikan oleh istrinya, yaitu ratunya yang bernama Isabel. Nah pada zaman itu, Isabel ini kayaknya mempopulerkan penyembahan kepada berhala, membuat bangsa Israel secara keseluruhan mengalami yang namanya kesesatan. Sehingga baik bangsa Israel maupun Ahab dan keluarganya semuanya melakukan penyembahan kepada para Baal. Dan karena dosa dan kejahatan mereka, di sana dikatakan Tuhan memberikan penghukuman, yaitu tulah kekeringan dan kelaparan selama 3,5 tahun. Nah di tengah konteks yang demikianlah Nabi Elia hidup dan melayani Tuhan. Sampai pada satu titik Nabi Elia itu juga mengalami satu pergumulan kehidupan yang sama. Ia jatuh dalam perasaan tidak berdaya. Dia stres dan dia mengalami satu depresi yang sangat-sangat luar biasa. Nah berdasarkan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita melihat paling tidak Nabi Elia ini mengalami goncangan yang sangat hebat secara emosi, mentalitas maupun spiritualitasnya. Yang pertama kita lihat Elia itu mengalami yang namanya goncangan batin dan mental yang luar biasa. Sehari sebelumnya Elia itu tampaknya sebagai seorang nabi yang gagah perkasa, yang penuh dengan keberanian. Sampai ada orang mengatakan Nabi Elia pada waktu itu di atas Gunung Karmel, ketika dia menantang para nabi Baal itu, dia adalah seorang pribadi yang tidak takut mati. Tidak takut sama siapapun. Bahkan dikatakan tidak takut sama setan. Tetapi anehnya, setelah dia turun dari Gunung Karmel itu, lalu mendengar ancaman dari Ratu Isabel, dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa di hadapan seorang wanita. Dia itu akhirnya gemetaran sampai akhirnya harus melarikan diri dan berada dalam satu kondisi yang terpuruk dan sangat-sangat menyedihkan. Nah teman-teman, selain itu Elia kita juga lihat, dia kemudian mengalami yang namanya kehilangan rasa aman. Ia akhirnya mengisolasi dirinya, melarikan diri ke tempat yang jauh dan bersembunyi dari tempat keramaian. Di ayat yang ketiga sampai yang keempat di sana dikatakan dari Yisrael dia berangkat menuju ke Beersheba. Dia meninggalkan bujangnya. Perjalanannya itu diperkirakan sekitar 150 km. Jauh sekali dari kota atau istananya Ahab. Tetapi ia juga tidak merasa aman. Lalu dia harus melanjutkan perjalanannya lagi. Selama 1 hari perjalanan jauhnya masuk ke dalam padang gurun. Nah padang gurun di sini tentu artinya ia masuk ke dalam satu tempat di mana tidak ada orang. Ini menunjukkan dia sedang menyembunyikan dirinya. Dia tidak mau bergaul dengan manusia yang lain. Dia mengisolasi dirinya. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Selain itu di ayat yang keempat-B kita tahu Elia juga mengalami yang namanya kehilangan gairah hidup, kehilangan semangat. Bahkan dikatakan cukuplah, lebih baik aku mati. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Selain itu Elia juga mengalami yang namanya kehilangan selera makan, merasa kesepian dan sendirian. Karena dia merasa di seluruh kerajaan Israel hanya dia yang berjuang mati-matian untuk Tuhan.
yang lainnya sudah habis, yang lainnya sudah tidak ada, yang sisa hanya saya sendiri. Itulah perasaan yang dialami oleh Nabi Elia pada waktu itu. Nah teman-teman, pertanyaan kita adalah, kenapa Nabi Elia bisa sampai pada titik nadir yang seperti itu? Sebelumnya dia adalah seorang nabi yang begitu luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang begitu fenomenal, begitu spektakuler. Dia berhasil sendiri mengalahkan 450 nabi Baal. Tetapi kenapa waktu itu dia bisa sampai pada kondisi yang demikian? Nah, ada seorang penafsir mengatakan, Nabi Elia pada waktu itu mengalami yang namanya putus asa dan kekecewaan. Karena ketika dia melayani Tuhan, ketika dia melayani bangsa Israel, dia memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Dia berharap perjuangannya di atas Gunung Karmel itu, ketika dia menantang Nabi Baal, ketika dia menurunkan api dari langit, dia berharap fenomena yang spektakuler itu bisa membalikkan hati bangsa Israel, bisa membalikkan hati Ahab dan Isabel untuk kembali mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Yang dia harapkan adalah sebuah pertobatan secara massal. Tetapi yang dia terima, yang dia dapatkan, malahan dikejar-kejar, diancam dan hendak dibunuh. Itulah yang membuat Elia akhirnya merasa kecewa, putus asa, tawar hati. Mungkin pada waktu itu dalam pikirannya Nabi Elia adalah orang Israel ini, ya, dalam bahasa Mandarinnya itu uyau kejiu, sudah tidak ada obatnya, enggak bisa diapa-apain lagi. Ngapain aku habis-habisan, ngapain aku melayani, aku gagal, aku enggak bisa Tuhan. Oleh sebab itu dia merasa lebih baik aku mati saja. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita mendengar orang mengatakan nobody is perfect. Ya, tidak ada orang yang sempurna. Setiap kita punya kelemahan. Setiap kita bisa mengalami kegagalan. Bahkan setiap kita itu memiliki tombol sensitif dalam kehidupan. Maksudnya apa? Tombol sensitif itu, kalau tombol itu kita tekan atau kena sesuatu, itu langsung membuat kita merasa down. Membuat kita merasa tidak berdaya. Membuat kita merasa kehilangan gairah hidup dan semangat hidup. Lalu membuat kita merasa tidak bernilai, tidak berharga. Kehidupan kita manusia itu begitu rentan, begitu rapuh. Ketika menghadapi berbagai macam tuntutan, pergumulan hidup, ada kalanya kita bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Nabi Elia. Contohnya di dalam kehidupan kita 2 tahun ini. Ketika kita menghadapi masa pandemi, terus terang kita seperti naik roller coaster. Kadang naik, kadang turun. Hidup kita seperti digoncangkan. Baru di awal tahun kita bersama-sama memulai ibadah secara onsite. Tetapi hanya berlangsung sebentar saja. Lalu kemudian hari ini kita harus kembali online. Tentu itu tidak menyenangkan buat kita. Dan saya percaya di tengah kondisi pandemi COVID-19 2 tahunan ini, banyak orang mengalami yang namanya gangguan mental. Ada yang stres, ada yang frustrasi, ada yang depresi. Nah, saya tidak tahu apa yang dialami oleh teman-teman. Nah, pada tanggal 21 Februari 2021 tahun lalu, BBC News sempat memuat sebuah artikel tentang kehidupan anak-anak sekolah selama masa pandemi COVID-19. Judul daripada artikel itu adalah COVID-19 stres, mudah marah, hingga dugaan bunuh diri, persoalan mental murid selama sekolah dari rumah. Benar, banyak anak-anak pemuda remaja mengalami goncangan mental seperti itu. 2 bulan yang lalu, bulan Desember, di Blitar, ada seorang anak remaja yang memutuskan untuk bunuh diri karena stres selama masa pandemi. Dan kemudian bulan Oktober yang lalu di Sulawesi, ada seorang anak SMA kelas 2 yang lain juga memutuskan untuk minum racun serangga
karena stres sekolah daring terus. Dia tinggal di daerah pegunungan, sinyal sulit, tapi harus sekolah daring. Lalu kemudian harus mengerjakan tuntutan studi, dan dia tidak mampu memenuhi itu. Dia stres, lalu akhirnya minum racun serangga dan mati. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam sebuah artikel itu disebutkan, ada seorang siswa kelas 11 di sebuah sekolah swasta di Goa, Sulawesi Selatan. Namanya Lia. Nah, Lia ini punya cerita seperti ini. Ketika pada awalnya dia menerima WA dari sekolah, ini pandemi, libur 2 minggu. Awalnya dia merasa senang sekali, karena selama ini kan sekolah merasa stres. Tapi tiba-tiba dapat WA bisa liburan. Si Lia sangat senang sekali. Tetapi dengan berjalannya waktu, tidak disangka yang sebelumnya liburan itu bermaksud hanya 2 minggu, menjadi 1 tahun, lalu sampai sekarang 2 tahun. Ketika diwawancara si Lea ini, apa jawabnya? Pada waktu mulai liburan kami itu merasa senang sukacita. Tetapi sekarang kami stres. Kami kangen dengan kehidupan di sekolah. Kami kangen dengan teman-teman di sekolah. Tapi tidak bisa apa-apa. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa remaja ini ya hanyalah perwakilan dari sekian banyak anak-anak yang lain. Kita tahu ada suatu survei yang menunjukkan satu hal yang juga cukup mengejutkan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mereka mensurvei sebanyak 32 siswa dari SD sampai SMP. Dan mereka mendapati ada 13% dari 3.200 siswa itu yang mengalami yang namanya depresi. Dari tingkat yang ringan sampai tingkat yang berat. 13% banyak apa sedikit? 1.000 orang ada 130 orang. Berarti 3.000-an orang sekitar ada 400-an orang. Betul enggak? 13%. Ya? Cukup banyak. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dan disebutkan semakin kita ya meningkat usia kita, tingkat stres kita itu semakin bertambah. Yang stres itu usia 10 sampai 13 tahun itu hanya 7% tok. Tetapi di usia 14 sampai 18 tahun itu bisa mencapai 93%. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana kondisi teman-teman semua. Setiap kita punya cerita, punya kisah hidup yang berbeda-beda. Setiap kita punya pergumulan batin, punya masalah yang berbeda-beda. Tetapi kita rentan dengan persoalan gangguan mentalitas yang sama. Kita bisa mengalami frustrasi, kita bisa mengalami stres, kita bisa mengalami yang namanya depresi. Untuk kita anak remaja pemuda ya, jangankan bilang ya masalah yang besar lah ya. Terkadang kita jujur akui masalah yang kecil saja itu bisa membuat kita stres setengah mati. Nah, saya pernah bertemu dengan seorang anak remaja. Wajahnya cantik begitu ya, karena cewek. Lalu di wajahnya muncul 1 jerawat. 1 jerawat saja. Itu sudah membuat dia stres luar biasa. Teman-teman yang cewek begitu enggak? Atau yang cowok juga seperti itu. 1 jerawat saja, itu bisa membuat dia merasa kehilangan harga diri. Membuat dia merasa malu. Membuat dia tidak berani ketemu teman, keluar rumah. Apalagi ketemu ya cowok yang dia suka. Stres berat. Hanya karena 1 jerawat saja. Lalu saya juga mendengar ada cerita tentang seorang anak remaja sekolah yang gagal ujian 1 kali saja. Selama ini dia itu berprestasi, selalu dapat nilai yang bagus. Tapi tiba-tiba ada 1 kali dia ujian mendapat nilai yang kurang baik. Dan hal itu saja bisa membuat dia merasa hidupnya gagal. Aku bodoh, aku tidak berharga. Aku tidak lebih baik daripada temanku yang lain. Lalu dia menjadi murung, kehilangan sukacita. Apalagi kalau kita yang mengalami jatuh, patah hati gitu ya.
atau putus cinta, itu mendatangkan stres yang jauh lebih besar. Patah hati, putus cinta bisa membuat kita anak-anak pemuda remaja merasa dunia itu benar-benar mau kiamat. Tidak ada masa depan. Semuanya terasa ya hampa, tidak ada lagi gunanya. Dan banyak orang hanya karena masalah-masalah sepele ini, dia bisa memutuskan untuk melakukan hal-hal yang sangat-sangat tidak wajar. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah yang membuat Anda merasa frustrasi dan stres hari ini. Apakah Anda juga sedang berada dalam kondisi yang demikian? Kalau iya, mari kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan umat-Nya. Apa yang Tuhan hendak kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur sekali, kisah Elia itu tidak berhenti pada titik di mana ia merasa gagal, merasa kecewa dan frustrasi. Nah, di dalam pergumulan Elia, ketika ia sampai pada titik nadir kehidupannya, kita melihat ada anugerah dan kebaikan Tuhan yang tetap tersedia bagi dia. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa Allah itu hadir bagi Elia untuk memulihkan keadaannya. Yang pertama dipulihkan apa? Kondisi fisiknya. Firman Tuhan berkata, ada malaikat yang diutus untuk datang menghampiri Elia. Kemudian membangunkan dia dari kelelahannya, menyediakan makanan dan minuman. Lalu setelah dibangunkan, ia makan dan minum, firman Tuhan katakan, Elia kemudian mendapatkan kekuatan yang baru. Lalu dia kemudian mampu menjalankan perjalanannya kembali. Dari titik terlemahnya dia, akhirnya dia menjadi kuat kembali. Lalu melakukan perjalanannya 40 hari, 40 malam. Itu adalah satu kekuatan yang datang dari Tuhan dan luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bisa belajar satu hal. Ketika kita berada di dalam kerapuhan kita, ketika kita berada di dalam satu kondisi keterpurukan kita, kita harus tetap menjaga kekuatan fisik kita. Biasanya kalau orang itu sudah frustrasi, sudah stres gitu ya, sudah depresi, bawaannya apa? Pengen tidur-tiduran. Masuk kamar, kunci pintu, tutup lampu di tengah kegelapan dan tidur di sana, tidak pengen keluar. Kalau kita melakukan itu justru semakin memperlemah keadaan kita. Melalui hal ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita memang mengalami frustrasi, kalau kita mengalami stres, depresi, bukan itu pilihannya. Pilihannya adalah kita bangun. Kita keluar dari kamar kita makan, minum secukupnya. Kita menguatkan kondisi fisik kita. Itulah yang bisa membuat kita untuk menanggung, melanjutkan kembali perjalanan kita. Selanjutnya apa yang kita lihat? Kita lihat Tuhan bukan hanya berkarya untuk memulihkan kondisi fisik daripada Elia, tetapi ia juga memulihkan kondisi kerohaniannya. Tuhan hadir, menyatakan dirinya sendiri secara personal, secara pribadi kepada Elia. Sehingga dia bisa bertemu, berjumpa dengan Elia. Dan Elia itu mendapatkan satu visi yang baru, mendapatkan satu kekuatan yang baru untuk melanjutkan pelayanan dan perjalanan hidupnya. Kita tahu di ayat yang ke-9 sampai 14, di mana Tuhan pertama-tama seolah-olah hadir dengan sebuah fenomena yang spektakuler. Dikatakan ada angin badai yang sampai membelah bukit, membelah batu. Lalu kemudian datang lagi gempa, lalu datang lagi api. Dan ternyata tidak ada Tuhan di sana. Dan setelah fenomena itu lewat, ada angin sepoi-sepoi, firman Tuhan berkata, disitulah Tuhan hadir. Melalui fenomena itu Tuhan seolah-olah ingin ingatkan Elia, Elia, sesungguhnya aku ada bersama dengan engkau. Engkau mengharapkan aku hadir melalui peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang hebat. Tapi aku tidak selalu hadir dengan cara yang seperti itu. Aku Tuhan juga hadir ketika engkau merasa sepi dan sendirian. Ketika kehidupan berjalan dengan tenang, tanpa suara, semua terasa biasa, aku pun ada di sana.
Tuhan seolah-olah hendak berbicara kepada Elia. Elia, aku tidak pernah meninggalkanmu, aku selalu ada bersamamu. Baik pada waktu engkau menurunkan api dari langit untuk membakar korban bakaran di atas gunung Karmel, atau ketika engkau berada dalam pelarian, dalam kondisi stres, dan ketika engkau ada di padang gurun, tempat yang sunyi sepi, aku ada untukmu. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti itu, Elia dipulihkan keadaannya. Lalu selanjutnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan firman kepada Elia. Melalui firman itu, Tuhan menuntun langkah selanjutnya. Apa yang harus dilakukan Elia selanjutnya? Dia mengatakan di ayat yang ke-15-16, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Kalau kita baca ayat 15-16, Tuhan memberikan tuntunan secara detail satu demi satu. Firman-Nya hadir untuk memberikan arahan yang baru tentang apa yang harus Elia lakukan. Bukan hanya itu saja. Dengan menyuruh Elia mengurapi Hazael, Yehu dan Elisa, sebenarnya Tuhan juga sedang melakukan satu karya yang indah. Yaitu apa? Menyediakan, mempersiapkan teman-teman bagi Elia. Agar dia terhibur dari kesepian, kesendiriannya. Agar dia tidak lagi merasa sendirian. Ada teman, sahabat, ada rekan yang akan melakukan pelayanan yang satu perjuangan dengan dia. Dan di ayat 18 Tuhan berkata, aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Baal. Artinya Tuhan menyediakan satu komunitas orang percaya, satu komunitas orang beriman yang setia kepada Tuhan untuk menghibur dan menguatkan Elia yang merasa dirinya sendirian. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita lihat dari peristiwa ini yang dibuat oleh Tuhan atas kehidupan Elia, sesungguhnya Tuhan juga sediakan bagi setiap kita. Melalui peristiwa ini paling tidak kita bisa melihat satu kebenaran ini. Seburuk-buruknya keadaan kita, segagal-gagalnya hidup kita, menurut pikiran kita, menurut perasaan kita, menurut anggapan kita, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan itu selalu tersedia, cukup bagi kita, bahkan berlimpah-limpah. Allah ternyata tidak pernah tinggal diam ketika kita mengalami keterpurukan. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita ketika kita merasa diri kita hidup mengalami kelelahan dan ketidakberdayaan. Allah itu selalu hadir, Ia peduli dan Ia mengerti apapun yang teman-teman dan saya alami. Oleh sebab itu kita bisa meyakini satu pujian ini. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita harus percaya, Allah peduli, Allah mengerti. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi Elia, hari ini juga Tuhan sediakan bagi kita. Apa saja anugerah itu? Yang pertama, di dalam segala keletihan hidup kita, Tuhan menyediakan anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan mengangkat kita menjadi anaknya. Untuk menjadikan kita anak Allah. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Dan dengan cara yang seperti itu Tuhan menunjukkan
Apapun pergumulan hidupmu, siapapun dirimu, apapun kondisimu, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami kesuksesan, engkau mengalami keberhasilan, atau engkau mengalami keterpurukan, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena melalui salib itu, Tuhan sudah menyatakan bahwa kita berharga dan kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita yang melelahkan ini, kita harus ingat, di dalam Yesus Kristus, aku adalah anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Apapun terjadi dalam hidupku, aku sudah aman di dalam tangan Tuhan. Sehingga setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki dasar untuk meyakini kehidupan kita ada kekuatan yang menopang kita, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah buku yang ditulis oleh Gary McIntosh dan Samuel Derima yang berbicara tentang overcoming the dark side of leadership, menceritakan tentang kondisi jiwa manusia yang diliputi oleh begitu banyak sisi gelap dan bagaimana kita bisa mengatasinya. Salah satu yang dikatakan oleh Gary McIntosh dan Samuel Derima adalah kita harus yakin dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Karena itulah yang menjadi fondasi, menjadi pilar bagi kita untuk menghadapi setiap pergumulan yang kita alami. Di dalam salah satu babnya, ya, dia menuliskan kalimat ini. Introspeksi pribadi atas natur serius apapun akan selalu menyingkapkan bahwa di luar Kristus kita memiliki lubang kebutuhan yang tidak berdasar dan rusak. Namun bersama Kristus ada harapan bagi kita. Maksudnya apa? Kalau kita mengevaluasi diri kita melihat diri kita, kenapa saya gagal? Kenapa saya berhasil? Kenapa saya punya pergumulan itu? Kenapa saya mengalami kesulitan ini? Kenapa saya depresi? Kita melakukan introspeksi. Sampai satu titik kita menyadari bahwa hidup kita ada sesuatu yang tidak beres kalau di luar Kristus. Jiwa kita selalu ada satu lubang yang tanpa dasar. Kita mau isi dengan apapun, dengan pengakuan manusia, dengan penerimaan daripada dunia ini, kita akan selalu merasa tidak cukup. Karena apa? Lubang jiwa kita itu tidak ada dasarnya. Tetapi dengan kita menaruh hidup kita dalam Kristus, seolah-olah fondasi itu diletakkan. Pilar hidup kita itu dibangun, dan lubang daripada jiwa kita itu diberi dasar. Ketika kita menaruhnya dengan yang lain, nah disitulah kita baru bisa menemukan kepuasan. Sehingga dikatakan bersama Kristus kita ada harapan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu kalau hari ini kita mengalami rasa frustrasi, kalau kita mengalami rasa stres, kalau kita merasa depresi, apa yang harus kita lakukan? Sebagai fondasi yang paling awal, kita itu harus jelas dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Kita ini adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dengan demikian teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, untuk memuaskan batin dan jiwa kita yang letih, lesu dan dahaga ini, sesungguhnya kita tidak lagi membutuhkan pembuktian apapun kepada dunia ini. Kita tidak lagi membutuhkan untuk memenuhi tuntutan apapun dari dunia ini. Kita juga tidak perlu untuk menarik perhatian siapapun dan apapun dari dunia ini. Kita tidak membutuhkan hal apapun selain Allah. Karena dialah satu-satunya yang sanggup memuaskan batin dan jiwa kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini engkau merasa lelah? Apakah hari ini engkau merasa tidak berdaya? Dalam anugerahnya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yang kedua, Tuhan mengalirkan anugerahnya bagi kita untuk mengatasi frustrasi kita, mengatasi stres kita, mengatasi pergumulan hidup kita melalui firman-Nya. Nah kita tahu firman Tuhan itu adalah
makanan rohani, makanan bagi jiwa setiap kita. Ketika kita mengalami stres, depresi, apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengajak kita untuk datang kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Karena melalui firman itulah kita menemukan kekuatan. Firman Tuhan disediakan Tuhan untuk setiap kita, untuk menopang kita, untuk berjalan di dalam lorong-lorong tergelap hidup kita. Firman Tuhan itu hadir untuk menyediakan terang, menerangi kegelapan batin kita. Firman Tuhan itu juga hadir untuk apa? Menyegarkan keadaan jiwa kita yang kering, yang letuh, yang lesu, dan yang tak berdaya. Dan firman Tuhan itu yang memberikan penghiburan untuk menghibur hati kita yang tawar hati dan kecewa. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau merasa hidupmu tidak berdaya, engkau merasa hidupmu butuh kekuatan, datanglah pada firman Tuhan. Di sana tersimpan ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah untuk menopang hidup kita. Dan yang ketiga, di tengah krisis dan depresi kita, Tuhan juga menyediakan anugerahnya melalui komunitas orang percaya. Kita harus meyakini satu hal. Sama seperti Tuhan menyediakan 7.000 orang yang tidak pernah menyembah Baal itu. Tuhan juga menyediakan gereja, menyediakan saudara-saudara seiman, menyediakan kelompok kecil, menyediakan komisi untuk menjadi keluarga bagi kita yang menopang kita untuk menghadapi segala pergumulan dan persoalan hidup kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas orang percaya, di dalam kelompok kecil kita, Tuhan menghendaki setiap kita itu bisa menjalankan fungsi kita dengan baik untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Yang Tuhan katakan kita harus hidup untuk saling mengasihi, saling mendukung, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kita tidak boleh hanya hidup secara individualis, kita hidup hanya untuk diri sendiri dan kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Gereja Tuhan, Tuhan hadirkan. Komunitas orang percaya, Tuhan hadirkan. Itu adalah untuk apa? Untuk menyalurkan anugerah dan kasih Allah. Saya pernah melihat dan mendengar sebuah cerita seperti ini. Di sebuah gereja tertentu teman-teman. Anggotanya terdiri dari mayoritas dari 2 sekolah yang berbeda. Katakanlah sekolah A dan sekolah B. Setiap kali anak-anak pemuda remaja ini datang ke gereja, mereka hanya berkumpul sesuai dengan tempat mereka sekolah masing-masing. Yang sekolah A ya kumpulnya sama A. Yang sekolah di B ya kumpulnya sama teman-teman yang ada di sekolah B. Mereka akrab sekali, tapi 2 kelompok ini tidak bisa menyatu. Tapi di tengah kondisi seperti itu, ada juga beberapa anak itu dari mana? Dari sekolah yang lain. Karena orang tuanya bergereja di sana, dia harus ikut orang tua bergereja di situ. Dia tidak memungkinkan untuk pergi ke gereja lain. Akhirnya terpaksa dia juga beribadah di dalam komunitas itu. Apa yang terjadi? Dari sekolah A sangat akrab sekali. Dari sekolah B juga sangat akrab sekali. Tetapi yang dari sekolah lain tidak bisa masuk. Setiap minggu mereka datang ke gereja, mereka merasa kesepian, mereka sendirian. Mereka hanya bisa berdiri di pojok. Tidak ada teman yang menegur, tidak ada teman yang menyapa. Dia mau masuk dalam komunitas itu, dia sendiri merasa malu. Dia merasa tidak ada teman, bagaimana? Akhirnya dengan bertambahnya waktu. Pada waktu dia tunas, tidak mendapatkan teman. Pada waktu remaja, tidak mendapatkan teman. Ketika dia sudah pemuda, dia merasa ini bukan gereja saya. Lalu dia pergi ke tempat lain. Bersyukur dia masih pergi ke komunitas yang lain dan menemukan keluarga anak-anak Tuhan di sana. Tetapi ada yang tidak lagi kembali ke gereja. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas orang beriman, Tuhan menempatkan kita untuk menyalurkan anugerah dan kasih Allah. Biarlah setiap orang yang datang merasakan anugerah yang sama. Sehingga mereka boleh
ketika mengalami kelemahan, kelusuan, mereka dikuatkan oleh Tuhan karena kita. Ada satu moto yang sangat baik ya, yang dipopulerkan oleh salah satu komunitas gereja. Nah, di sana disebutkan never leave each other alone. Jangan pernah tinggalkan satu sama lain sendirian. Saya rasa ini juga harus menjadi moto daripada kehidupan kita anak-anak Tuhan. Jangan pernah tinggalkan teman-teman kita sendirian. Mungkin kita dari sekolah yang berbeda, mungkin kita dari komunitas yang berbeda, tetapi ketika kita sudah masuk di dalam gereja, di dalam satu gereja, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus hidup saling memperhatikan, saling mengasihi. Sehingga kita dikatakan, komunitas kita berfungsi seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Di mana kita bisa saling memperhatikan, kita saling mendorong dalam kasih, kita saling mendorong di dalam pekerjaan baik. Sehingga setiap kita semakin giat dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Seburuk-buruknya keadaan kita, segagal-gagalnya hidup kita, selalu tersimpan anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Dan anugerah itu yang pertama, mengalir dari karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Sehingga setiap hari, setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan untuk meletakkan segala beban berat hidup kita. Yang kedua, anugerah Tuhan itu mengalir melalui firman-Nya. Untuk itu mari kita setiap hari sediakan waktu untuk belajar firman Tuhan, saat teduh, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, anugerah Allah itu mengalir melalui komunitas orang percaya. Biarlah ketika kita datang ke gereja, kita hidup sebagai umat Tuhan, kita saling memperhatikan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Agar ketika kita merasa lelah, merasa tidak berdaya, merasa stres dan frustrasi, kita menemukan keluarga yang bisa menopang hidup kita. Kita tidak lagi berjalan sendirian. Percayalah teman-teman, ketika kita hidup dengan cara yang demikian, kita ini akan dikuatkan oleh Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kiranya Tuhan Engkau kembali mengingatkan kami, berbicara kepada kami, hiburkan kami ya Tuhan dan kuatkan kami. Anak-anak-Mu yang mungkin dalam keadaan lemah, letih dan lesu. Biarlah kami menemukan anugerah Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam firman-Mu, dan di dalam komunitas orang percaya, di mana kami beribadah dan bergereja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Izinkan saya selaku Gembala Umum untuk menyampaikan keputusan rapat BPL Majelis tentang penanganan ibadah GKA Gloria untuk beberapa waktu ke depan. Menyikapi dan mengantisipasi semakin meluasnya penyebaran COVID varian Omikron ini, maka majelis memutuskan bahwa mulai tanggal 6 Februari, ibadah hari Minggu di seluruh GKA Gloria hanya diselenggarakan secara online atau tanpa kehadiran jemaat. Untuk ibadah tanggal 13 Februari, seluruh ibadah GKA Gloria akan diadakan secara online sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 7 pagi dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Mandarin, kemudian pukul 9 pagi hanya dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk link akan dibagikan oleh gereja lokal masing-masing. Sementara untuk ibadah minggu-minggu berikutnya akan kami evaluasi berdasarkan kondisi yang ada. Kami meminta maaf kepada jemaat sekalian untuk ketidaknyamanan ini. Kami melakukan ini demi keamanan dan keselamatan kita bersama.
Marilah kita terus berdoa dan berharap kiranya Tuhan menolong kita agar kondisi ini bisa semakin membaik. Maka kita kembali bisa beribadah secara onsite atau tatap muka. Kami juga menghimbau kepada jemaat sekalian untuk memperhatikan prokes senantiasa, serta mengurangi aktivitas keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, agar terhindar dari virus Omikron yang mudah menular ini. Demikianlah jemaat sekalian pengumuman dari kami. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kerinduan untuk mengenal Tuhan seharusnya menjadi dambaan setiap orang Kristen dalam perjalanan hidupnya. Namun sayang ketika pandemi datang, dahaga jiwa dan juga kehausan rohani dikonversi ke dalam satuan megabit dan megapiksel yang berkepanjangan. Dampaknya Bapak Ibu, banjirnya informasi membuat upaya mengenal Tuhan menjadi semakin mudah dilakukan, tapi juga sekaligus semakin dangkal. Iman yang utuh dan teguh menjadi semakin sulit ditemukan. Nah, menjadi sebuah panggilan bagi setiap murid Kristus untuk kembali mengenal Tuhan secara utuh dalam kebenaran-kebenaran dasar iman Kristen. Nah, untuk itu Bapak Ibu, GKA Gloria melalui Departemen Pembinaan akan mengadakan Gloria Discipleship Class atau GDC, yaitu sebuah kelas pembinaan berjenjang bagi jemaat dan pekerja gereja. Di dalam kelas yang pertama ini, kita akan bersama-sama belajar mengenal kebenaran dasar iman Kristen dengan 6 topik bahasan. Di antaranya, yang pertama, Tritunggal dan analogi. Yang kedua, mitos seputar Tritunggal. Yang ketiga, mengapa hanya 66 kitab. Yang keempat, sola scriptura. Yang kelima, dosa mengubah segala sesuatu. Dan yang keenam, yang terakhir, unconditional election. Beberapa hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara dalam kelas yang pertama ini, Bapak Ibu, diantaranya yang pertama, penginjil Bejoli, Master of Theology. Yang kedua, penginjil Stefanus Kristianto, Master of Theology. Yang ketiga, penginjil Chandrawim, Doctor of Theology. Dan yang keempat, pendeta Hendri Ongkowijoyo, Doctor of Theology. Bapak Ibu, GDC kelas dasar-dasar iman Kristen ini akan diadakan setiap hari Kamis, mulai tanggal 17 Februari 2022 dan dimulai pukul 19 malam sampai dengan selesai. Nah, siapa saja yang diundang untuk kelas pembinaan ini? Yang pertama tentu saja jemaat yang ingin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Allah. Yang kedua, semua pekerja gereja yang sedang terlibat dalam pelayanan gereja. Secara khusus juga mengundang hadir semua pemimpin dan anggota GDG atau Gloria Discipleship Group, dan juga semua hamba Tuhan, majelis, pengurus umum, dan juga pengurus komisi. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikuti acara ini, Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran dan registrasi melalui link yang diberikan di bawah ini. Bapak Ibu, setiap orang Kristen yang terlibat dalam aktivitas mempelajari sesuatu tentang Allah adalah seorang teolog. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki teologi yang benar? Memang teologi yang benar tidak cukup untuk menjadi modal kehidupan yang saleh. Namun teologi yang benar diperlukan di dalam kehidupan yang saleh. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar mengenal Allah dan kebenarannya, serta hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita boleh terus mengingat anugerah pengorbanan Tuhan yang cukup bagi kita untuk boleh menjalani kehidupan kita. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan akan dilakukan dengan cara mengeskan QRIS yang ada di layar teman-teman.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami lakukan bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah memberikan persembahan, baik di gereja maupun kami secara virtual, kami melalui scan QRIS atau persembahan transfer. Kami menyerahkan setiap kami anak-anak-Mu yang mendukung pekerjaan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan Allah sendiri yang terus memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Apapun yang kami kerjakan di dalam Tuhan, bila kami kerjakan dalam hati yang takut akan Tuhan, sehingga Engkau terus melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami. Tuhan, pakailah persembahan yang ada ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya sungguh kami lihat pekerjaan Tuhan semakin maju dan dikembangkan, dan banyak orang-orang yang dibawa untuk mengenal Tuhan. Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kami menyerahkan kembali setiap kami anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau sertai kami dimanapun kami berada. Biarlah kami selalu hidup dengan hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kami dan ibadah-ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Sekarang teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya kasih sayang yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Amin.